Surat Al-Baqarah. Tes. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inin tahu, maka seandainya menghentikan mereka. Mereka ini orang-orang musyrik, menghentikannya anil kufri wa aslamu. Jadi mereka menghentikan kekafirannya dan mereka mau masuk Islam. Itu kalau di tafsir Jalalain seperti itu. Kalau di tafsir Tanwirul Mikbas, anil kufri wasirki wa tabu. Mereka berhenti dari kekafirannya, berhenti dari kemusyrikannya dan bertobat. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah iku ghafurun, Maha Pengampun, Rahimun, lagi Maha Penyayang. Maka Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Artinya seseorang itu terhalang dari pengampunan, terhalang dari kasih sayang Allah, itu ya karena kekafirannya itu, karena kemusyrikannya itu. Kenapa? Akar dari segala masalah kerusakan itu ya syirik. Jadi akar dari segala masalah kerusakan, kalau di dalam hati seseorang itu ada syirik, terus menolak dari kebenaran. Karena diibaratkan bahwa kemusyrikan itu adalah suatu najis yang ada di dalam hati manusia. Jadi innamal musyrikuna najasun. Kenajisannya ya kemusyrikannya itu. Berhubung ada kemusyrikan, dikandani ora kenek, di hatinya tertutup sehingga berbuat kerusakan. Nah, karena kerusakannya itu dia terhalang dari pengampunan, terhalang dari rahmat. Sehingga walaupun dia ada di Masjidil Haram sekalipun, itu tetap diperangi, tetap diusir dari situ. Ya, sudah tidak ada kasih sayang lagi. Sebagaimana dijelaskan di ayat sebelumnya, ya. Jadi walaupun mereka ada di Masjidil Haram, kan sembunyi di situ, ya silahkan diusir saja dari Masjidil Haram. Karena dampak buruk dari kemusyrikan itu jauh lebih besar daripada pembunuhan, daripada peperangan. Jadi sampai ayat sebelumnya tertulis seperti itu, waqtuluhum haitsu taqifumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajuhum wal fitnatu asaddu minal qatl. Lah begitu kemusyrikannya dihentikan, kemudian hatinya terbuka menerima kebenaran, ya sudah, pengampunan Allah juga hadir, kasih sayang Allah juga hadir untuk mereka. Bisa dipahami ya? Wa qatiluhum, dan memerangilah kalian pada mereka. Memerangilah kalian pada mereka hatta la takuna, sehingga tidak ada apa fitnatun, fitnah. Fitnah ini
artinya adalah kemusyrikan. Fitnah itu artinya adalah kemusyrikan. Jadi fitnatun dimakna sirkun. Wayakuna dan ada apa adinu agama iku lillah bagi Allah. Lillah bagi Allah. Dan pemberantasan kemusyrikan itu diperintahkan oleh Allah supaya diteruskan terus. Jadi dengan cara ya orangnya itu ya diperangi. Jadi perangilah mereka ya karena adanya kemusyrikan di dalam hati mereka itu sampai yang namanya kemusyrikan itu sudah tidak ada lagi. Ya, sudah tidak ada lagi. Jadi segala bentuk kemusyrikan punya sampai hilang. Dan agama itu hanya bagi Allah. Jadi agama Allah yang betul-betul tegak. Di ibadah itu hanya untuk Allah saja. Jadi selain Allah sudah tidak disembah. Pak inin tahu maka seandainya menghentikan mereka, menghentikan dari kemusyrikannya itu, mensucikan hatinya dari kemusyrikan, fala udwana maka tidak ada permusuhan, maka tidak ada permusuhan ila kecuali alat dolimin atas orang-orang yang dolim, ya atas orang-orang yang dolim. Artinya tidak ada permusuhan kecuali atas orang-orang yang dolim itu adalah orang yang memulai perang. Jadi mereka sudah menghentikan kemusyrikan ya sudah tidak ada permusuhan lagi kecuali atas orang-orang yang memulai perang, melakukan kezaliman. Jadi Pak Inin tahu maknanya maka jika mereka berhenti, maksudnya adalah berhenti dari kemusyrikannya, kekafirannya, yaitu maka tidak ada permusuhan lagi kecuali bagi orang-orang yang zalim. Ya. Termasuk kezaliman itu ya kemusyrikannya itu. Ya. Jadi termasuk kezaliman seseorang itu ya kemusyrikannya itu. Bahkan di ayat lain dijelaskan innas syirka la dzulmun adzim. Ya, sesungguhnya kemusyrikan adalah kezaliman yang besar. Kalau dilihat dari sisi bahasanya, dolim itu adalah wat'us syai' fi ghairi mahalli. Jadi menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Itu disebut dolim. Jadi meletakkan sesuatu, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, syirik termasuk di situ. Kok bisa? Karena Allah yang seharusnya diesakan malah disekutukan. Itu. Dan itu kedzaliman yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita lihat dolim secara bahasa itu ya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sebenarnya kalau misalnya kita taruh kaki kita di meja misalnya, secara bahasa kita sudah dolim karena kaki itu letaknya tidak di meja. Atau naik motor
berempat misalnya, ya kan, atau bertiga, itu sebenarnya juga masuk kategori dolim sebenarnya, karena maksimal itu 2 orang. Tuh. Pokoknya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan tempatnya itu dolim. Nah, kedoliman yang paling besar ya kalau kita memperlakukan Allah tidak sesuai dengan yang seharusnya. Tuh. Jadi kalau dari sisi bahasa, segala sesuatu yang tidak sesuai tempatnya, tidak sesuai porsinya itu dolim. Termasuk orang melakukan kemusyrikan itu ya sebuah kedoliman. Jadi ayat ini pun juga tidak mansuh, tidak mansuh. Kita lanjutkan. As-sahru al-haramu, as-sahrul haramu utawi bulan haram. Artinya berperang di bulan haram. Iku bisahril haram dengan bulan haram. Artinya dibalas dalam bulan haram juga. Jadi bulan itu dalam penanggalan Komariah kan ada 12 bulan ya. Nah, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Ada 4 bulan yang haram. Yang 3 itu berturut-turut, yang 1 itu sendirian. Jadi yang pertama bulan Dzulqa'dah, kemudian kedua Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, seperti sekarang ini bulan Muharram. Yang keempat bulan Rejab. Nah, ini secara aturan tidak boleh terjadi peperangan. Ya, tidak boleh terjadi peperangan. Termasuk diusahakan untuk umat Islam ya, di 4 bulan haram itu jangan gampang-gampang melakukan dosa. Kalau bisa diisi dengan amalan-amalan yang baik. Di Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus Rejab, bulan Rajab. Ini tidak boleh ada peperangan seharusnya. Tapi yang namanya orang musyrik, itu enggak peduli. Ya, rata-rata orang musyrik enggak peduli. Mereka butuh dolim, ya dolim saja. Butuh menyekutukan Allah, ya menyekutukan saja. Butuh menyerang orang Islam, ya nyerang saja. Orang musyrik itu kan. Mereka tidak peduli. Nah, kalau zaman Rasulullah dulu, orang musyrik yang masih berpegang teguh dengan 4 bulan haram itu ya orang kafir mudor itu saja. Kalau yang lain itu wis awur-awuran. Lah, sebagai umat Islam, kita menghormati 4 bulan haram tersebut. Tapi kalau ternyata orang musyrik itu menyerang lebih dulu di bulan haram tersebut, ya sudah. Ya kita balas di bulan haram itu juga. Bisa dipahami nggih? Jadi ayat sebelumnya itu membahas tanah haram, ya, Masjidil Haram. Nah,
Nah, di ayat ini kita membahas bulan haram. Jadi as-syahrul haram bisahril haram artinya kalau orang musyrik menyerang orang Islam lebih dulu di bulan haram karena mereka sudah nggak peduli lagi dengan bulan haram tersebut, nggak mau menghormati lagi, ya sudah, umat Islam juga jangan segan-segan untuk membalas. Tidak apa-apa walaupun itu di bulan haram, yang mana di bulan-bulan tersebut sebenarnya tidak boleh perang. Kowe di digarai dhisik ya silahkan ngono bales. Wal hurmatu dan utawi berbagai kehormatan. Hurmat itu jam'u hurmah. Jadi jamak dari kehormatan yaitu mayajibu ihtiramuhu. Segala sesuatu yang wajib dihormati. Iku kisosun ada hukum kisosnya. Ada hukum kisosnya kalau kehormatan itu sudah tidak dihormati lagi. Ya. Kalau kehormatan itu sudah tidak dihormati lagi. Jadi manusia itu hidup di dunia itu punya kehormatan yang mana mereka harus saling menghormati kehormatan masing-masing manusia. Kalau kehormatan itu sudah tidak dihormati lagi, maka berlakulah hukum kisos. Ya. Tuh. Kalau soal HAM gitu. Kalau soal HAM ya, kita bicara HAM. Loh sebenarnya umat Islam itu betul-betul menghormati HAM itu. Dan justru dengan hukum kisos itu kita menegakkan HAM. Ya, ayatnya ya ini wal hurmatu kisos. Ya, justru dengan kisos itulah kita menegakkan hak asasinya manusia. Kalau ada manusia dibunuh, nah yang membunuh itu ya punya hak untuk dibunuh juga. Itu contohnya seperti itu. Ya. Lah nek mateni ya dipateni. Nek nyuklekke tangane wong ya cuklekke tangane kan gitu kan. Kalau nyulek matanya orang ya culek matanya. Loh sebenarnya dengan hukum kisos itu HAM itu bisa tegak. Ya kan? Bukan kok orang bunuh terus setelah dia bunuh tidak boleh dibunuh. Itu tidak menegakkan HAM namanya. Dengan alasan itu hak asasi manusia. Loh, dia bunuh orang itu dia tidak peduli dengan hak asasi manusia kok. Begitu dibalas katanya HAM. Kan aneh. Jadi wal hurmatu kisos itu artinya ya itu. Manusia hidup di dunia itu punya kehormatan yang wajib dihormati oleh manusia lain. Begitu kehormatannya sudah tidak dihormati lagi, maka berlakulah hukum kisos. Ya. Bisa dipahami ya? Ya. Nah dengan hukum kisos itu bagaimana? Orang mau bunuh orang nggak berani karena dia takut dibunuh balik. Dia mau mendolimi orang nggak berani karena nanti dibalas dengan balasan yang sama. Ya kan? Kalau kisos tidak tegakkan, ya kan? Mateni wong bebas. Alah,
Sing penting aku benci kambek dheke tak pateni. Alah kok paling ya penjara 20 tahun kan ngono. Ora sampai dipateni kok aku. Kok perkara 20 tahun kok remisi ya kan, kok nyogok jaksa hakim, alah kok paling ya 5 tahun lepas kan gitu kan. Akhirnya berani dia bunuh orang itu berani. Ya, lah salah satu faktor orang itu berani merusak kehormatan orang lain karena dia merasa kehormatannya tidak akan dirusak, tidak akan dibalas. Itu termasuk orang musyrik berani menyerang umat Islam itu karena mereka menganggap umat Islam itu tidak berjaya. Orang-orang wong Islam bales kan ngono kan, gitu kan? Itu. Sehingga dalam hal ini hukum qisas ditegakkan. Paman iktada, paman maka barang siapa iktada yang melampaui batas. Melampaui batas artinya melanggar. Artinya ya merusak kehormatan kalian gitu loh. Ya, dengan memerangi kalian sementara ya tidak peduli itu di tanah haram, di waktu ihram dan di bulan haram. Alaikum atas kalian ya Pak Tadu, maka melewati bataslah kalian alaihi atas orang tersebut. Bimis lima tada dengan semisal apa-apa yang melewati batas dia orang alaikum atas kalian. Nah, ini lah kok ada orang melampaui batas, artinya tidak menghargai kehormatan kalian, siapapun orangnya, yang mana dia mengganggu kalian dengan memerangi, sementara dia tidak peduli itu di tanah haram, yang pertama, yang kedua di waktu ihram, yang ketiga di tanah haram, ya sudah, kalian balas sesuai dengan pelecehan yang mereka lakukan. Ya, Pak Tadu bimis lima tada alaikum. Itu praktek kisos itu yaitu Pak Tadu alaihi bimis lima tada alaikum. Jadi dibalas dengan balasan yang sama. Jadi ada 3 poin ini ya, yang sebenarnya tidak boleh melakukan kedzaliman apalagi perang. Pertama di tanah haram, yang kedua pas menggunakan pakaian ihram, yaitu pas haji dan umroh, yang ketiga di bulan haram. Ini tiga hal yang kita supaya hati-hati, jangan melakukan kedzaliman, melakukan dosa. Wataku dan bertakwalah kalian Allah pada Allah. Bertakwalah kalian pada Allah. Artinya yang paling efektif bagi seseorang untuk mencegah dia dari kedzaliman itu ya takwa. Takwa pada Allah. Itu yang paling efektif. Ya. Takwa pada Allah itu. Itu yang paling efektif. Contohnya orang itu punya pemikiran seperti ini. Dia itu sebenarnya tahu yang mau didolimi ini orang lemah. Kalau didolimi dia tidak mungkin balas. Ya kan? Terus dia ingat pada Allah. Oh, bagaimanapun orang lemah ini adalah hambanya Allah. Kalau aku mendolimi dia, nanti jangan-jangan Allah tidak terima, marah ke aku kan gitu kan. Sesimpel itu sebenarnya.
Ya, jadi sesuatu yang paling efektif yang bisa mencegah seseorang dari kedoliman itu ya takwa pada Allah. Ya, takwa pada Allah. Kemudian wa'lamu dan mengetahuilah kalian, artinya meyakinilah kalian. Anallaha sesungguhnya Allah iku ma'al muttaqin, menyertai orang-orang yang bertakwa. Jadi dengan memberikan bantuan dan pertolongan. Jadi wattaqullah itu arahnya kita jangan sampai mendolimi orang lain, kan? Sedangkan wa'lamu anallaha ma'al muttaqin itu arahnya. Selama kita jadi orang yang bertakwa, jangan khawatir, Allah menyertai kita. Siapapun yang mendolimi kita, ya Allah pasti menolong kita. Jadi arahnya ke situ. Jadi wattaqullah itu artinya kita tidak boleh semena-mena terhadap orang lain. Terus wa'lamu anallaha ma'al muttaqin artinya selama kita jadi orang bertakwa, jangan khawatir. Siapapun yang mendolimi kita, backing kita adalah Allah. Ya, backing kita adalah Allah. Wa anfiqu dan infaklah kalian. Ya, infaklah kalian. Fisabilillah di dalam jalannya Allah. Di dalam jalannya Allah. Artinya alokasikanlah harta kalian di jalan Allah. Kalau orang zaman dulu, mbah-mbah kita itu, mbah putri biasanya, itu kalau mau menanak nasi, arping liwet gitu ya, sebelum nasi itu dicuci, misalnya mau menanak nasi 1 kilo untuk 1 hari, itu biasanya diambil 1 genggam, disimpan. Besok lagi seperti itu, ambil 1 genggam, disimpan. Besoknya lagi seperti itu, ambil 1 genggam, disimpan. Tujuannya apa? Tujuannya barangkali nanti suaminya nggak kerja, entah kena PHK atau pas sakit atau pas apa, dan tidak ada penghasilan, masih ada beras yang bisa dimakan. Gitu loh ya. Ya, masih ada simpanan beras yang bisa dimakan. Hidup itu harus seperti itu. Kalau orang Jawa bilang itu jimpitan. Jimpit itu, ya. Rezeki kita itu hanya sampai dunia. Habis bersama habisnya umur kita. Ya kan? Jadi orang kalau mati itu yang habis itu bukan umurnya saja, rezekinya juga habis. Ya, tapi kehidupannya masih berlangsung di akhirat. Ya kan? Sementara rezekinya habis, tapi kehidupannya masih berjalan. Nanti dihidupkan lagi kok di akhirat. Lah, kita di akhirat mau makan apa? Gampangannya seperti itu. Artinya mumpung masih di dunia, segera kita kirim makanan kita ke akhirat. Seperti konsep ibu-ibu yang mau nanak nasi diambil dulu. Jadi segera kirim ke akhirat. Caranya
harta yang kamu ambil itu, yang kamu dapatkan secara halal, kamu ambil itu silahkan dialokasikan di jalan Allah. Ya. Jadi semua harta itu silahkan dialokasikan untuk taat pada Allah. Taat secara umum, atau kalau posisi kita didolimi, ya sudah dialokasikan untuk jihad fi sabilillah. Ya kan? Wong nyatane nek wetenge luwe iki salat ya ora khusuk ya kan? Ya kan? Kalau ndak ada listrik karena listriknya ndak dibayar, mau baca Quran itu ya ndak bisa, gelap ya kan gitu. Nah, itu wa anfiqu fi sabilillah. Jadi alokasikan ya seluruh hartamu yang sudah kamu dapatkan secara halal ke sabilillah. Tujuannya biar akhirat kita itu kita masih bisa makan, sementara orang lain sudah tidak bisa makan lagi. Orang kafir itu maksudnya, orang lain itu orang kafir. Artinya kita selamat bisa masuk surga, sementara orang lain masuk neraka. Itu. Jadi Ani Bani Abbas membahas tentang ini ya, wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aidikum ila tahlukah itu. Dia mengatakan qala laisa dalika fil qital innama huwa fin nafaqati an yumsika biyadika anin nafaqati fi sabilillah. Jadi ini bukan hanya dalam peperangan saja. Jadi pengalokasian nafkah itu secara umum di jalan Allah, yang penting itu jangan sampai dialokasikan untuk kemaksiatan. Gitu ya. Jadi tugas kita ada dua. Pertama, cari nafkah yang halal, karena itu yang bisa dikirim ke akhirat. Yang kedua, setelah dapat, kita alokasikan di tempat yang benar juga. Kan ada orang itu kerjanya halal sebenarnya, tapi habis itu buat beli komer. Ya kan? Buat judi. Dia kerjanya halal, tapi dialokasikan di tempat yang tidak benar. Ada juga yang kerjanya haram, mendapatkan harta itu secara haram, tapi dialokasikan di tempat yang benar, itu juga salah. Habis korupsi, habis maling, terus sebagian hartanya untuk bangun masjid, misalnya. Ada enggak seperti itu? Ada. Itu juga enggak benar. Ya, itu juga enggak benar. Wala tulku, dan jangan menjatuhkan kalian biaidikum, pada tangan kalian. Pada tangan kalian. Tangan itu ya bukan tangan saja, artinya ya seluruh jiwa ragamu gitu loh. Ya. Kenapa dibahasakan tangan? Karena yang namanya anggota badan yang aktivitasnya paling banyak itu ya tangan kan gitu kan. Tapi maksudnya ya seluruh jiwa ragamu, ila tahlukah, pada kerusakan. Jadi jangan masukkan jiwa ragamu di dalam kerusakan. Artinya jangan jadi orang bakhil. Ya. Jangan jadi orang bakhil. Itu menurut pendapat Hasan Al-Basri. Wala tulku bi aidikum ila tahlukah qala huwa al-bukhlu. Ya. Karena kebakilan itu nanti mencelakakan kamu. Pasti itu, mencelakakan kamu. Ya seperti dijelaskan di awal tadi. Nah kalau ora, nek cara wong Jawa, nek ora jimpit, engko wayahe ora ana beras ya ora mangan tenan gitu loh. Ya kan?
ya ora mangan tenan. Jadi jangan pelit. Wa ahsinu dan berbuat baiklah kalian. Berbuat baiklah kalian. Innallaha sesungguhnya Allah iku yuhibbu, senang siapa Allah al-muhsinin pada orang-orang yang berbuat baik, artinya memberi pahala, bahkan pahalanya berlipat ganda. Jadi innallaha yuhibbul muhsinin itu sebenarnya posisi kita itu hanya nabung, tapi oleh Allah dianggap investasi. Antara nabung dan investasi beda kan? Ya, kalau investasi itu berkembang. Kalau nabung kan tetap. Kalau nabung misalnya 1 juta, ya selamanya 1 juta itu. Kalau investasi bisa berkembang. Kalau investasi disabilillah itu setidaknya al khairu bi asri amsaliha. Oleh Allah dilipat gandakan 10 kali. Enaknya di situ. Ya, silahkan berbuat baik, ya, berbuat baik. Nah, kebaikan itu nanti ya untuk dirimu sendiri. Lah sungguh Allah senang terhadap orang-orang yang berbuat baik, memberi pahala. Lah pahalanya itu 1 kebaikan dibalas 10, paling tidak kan. Posisi kita sebenarnya hanya nabung, tapi oleh Allah dianggap investasi. Nyatanya dibalas 10 kali lipat. Tuh. Jane ngono nek nuruti Al-Qur'an iki urip iki ketata. Betul, sangat tertata. Jadi jiwa raga kita terlindungi, ya kan? Kemudian berikutnya derajat kita diangkat. Kita lanjutkan. Ya. Pertanyaannya wala tulku bi aidikum ila tahlukah, apa dimaknai jangan bunuh diri termasuk, ya termasuk itu, ya wala tulku bi aidikum ila tahlukah, ya termasuk itu, jangan bunuh diri, jangan wong yang namanya bakhil aja ndak boleh kok, apalagi melakukan hal yang membahayakan, ya lebih ndak boleh. Ya. Jadi wala tulku bi aidikum ila tahlukah itu bakil saja, pelit saja itu sudah bisa menjatuhkan seseorang pada kerusakan. Apalagi melakukan hal-hal yang membahayakan. Itu lebih tidak boleh. Lebih tidak boleh. Orang bakil itu kan menurut pelakunya itu kan dia pengen memuliakan dirinya sendiri kan. Ya kan? Dia tidak mau memuliakan orang lain, itu tidak mau. Orang bakil itu kan sebenarnya pengen memuliakan dirinya sendiri, tapi caranya yang salah kan gitu. Ya, apalagi kok seseorang itu harus mengorbankan jiwa raganya untuk sesuatu yang tidak jelas, ya lebih tidak boleh lagi. Ya, contohnya ya bunuh diri, terus nyumet mercon itu termasuk. Apa meneh mercone sing gede-gede, nanti ada insiden, waduh, bisa rompal tangane, ya kan? Kalau rumah ya pecah kacanya,
atau ya bisa terbakar itu, termasuk ya hal-hal yang secara kesehatan merusak, lah itu termasuk wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Tahu makanan minuman itu berbahaya diterjang, itu juga nggak boleh. Sengaja minum racun misalnya, sudah tahu kalau punya penyakit ini nggak boleh makan ini, terjang itu termasuk, itu kan termasuk. Ya cakupannya luas, ya, cakupannya luas. Cukup dulu. Ayat berikutnya panjang.